Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'da. Kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di channel Besar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan cerita tentang beliau Kiai Haji Hudori, di mana kemarin setelah beliau menikah dengan Ibu Kunia, putri daripada Kiai Haji Dalhar, pada kesempatan kali itu beliau juga pernah bermukim di Watu Congol, tapi karena keinginan hati dari beliau Kiai Haji Hudori menginginkan untuk membuat ataupun mendirikan pondok pesantren sendiri di Tegalrejo, pada akhirnya beliau minta izin ataupun minta doa restu kepada beliau Simbah Kiai Haji Dalhar untuk bisa mendirikan pondok pesantren di kampung halamannya, yaitu Tegalrejo. Untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti kisah selanjutnya. Setelah menikahi putri Kiai Haji Dalhar Watu Congol, beliau sempat mengajar di pesantren mertuanya tersebut. Namun mengajarkan ilmu agama di kampung halamannya adalah cita-citanya yang menggebu-gebu, sehingga beliau selalu melakukan mujahadah dan meminta petunjuk Allah Subhanahu Ta'ala untuk niatnya itu. Setelah pernikahan beliau dengan Ibu Nyai Kunah, 2 tahun kemudian beliau dikaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Abdurrahman. Putra pertama lahir pada tahun 1942. Pada saat putra beliau lahir, Kiai Haji Hutlori belum memiliki pondok. Kemudian beliau pun sering uzlah untuk menggapai impian mendirikan pesantren. Uzlah ke tempat yang bisa memberikan ketenangan, inspirasi, bermediasi serta mujahadah secara istiqomah. Beliau memang senang beruzlah, bermeditasi, mujahadah serta banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi cita-cita yang mulia. Pernah sebelumnya beliau uzlah di Batu Ampar, Madura dan menghatamkan Al-Quran sebanyak 1000 kali khataman selama 2 tahun. Kemudian beliau juga uzlah di Gunung Pring di makam Raden Santri, sebelum mendapatkan petunjuk untuk pulang ke Tegalrejo dan mendirikan pesantren. Beliau sering uzlah di Gunung Pring berkisar sekitar tahun 1943. Kecintaan beliau dengan uzlah dan mujahadah inilah yang kemudian menginspirasi serta melahirkan gagasan ide untuk membuat tugu mental sebagai sarana beliau untuk mujahadah. Di tugu tersebut yang terletak di belakang makam Kiai Haji Hutlori saat ini bertuliskan, "Hati suci adalah dasar hidup abadi, menjadi saksi sejarah hingga hari ini." Setelah sekian lama beliau melakukan uzlah serta mujahadah, akhirnya beliau mendapatkan petunjuk lewat mimpi beliau untuk pulang ke Tegalrejo dan mendirikan pesantren. Beliau pun mengutarakan keinginan serta mohon doa restunya kepada Kiai Dalhar untuk mendirikan pondok di Tegalrejo, maka Kiai Haji Dalhar pun merestui rencana tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk serta mendapatkan restu dari Kiai Haji Dalhar Watu Congol, maka Kiai Hudori kemudian kembali ke desa asalnya, yaitu Tegalrejo. Kemudian pada tanggal 15 September tahun 1944 Kiai Haji Hudori pulang kampung dan mendirikan pesantren di Tegalrejo. Walaupun dengan keadaan yang sederhana juga seadanya, beliau bertekad untuk kemaslahatan nantinya. Berdirinya pondok di Tegalrejo tentunya menjadi pembicaraan masyarakat desa setempat. Tentunya ini menjadi pro kontra dengan berdirinya pesantren yang notabene-nya masyarakat belum mengetahui tentang dunia pesantren.
Kalangan yang pro gembira karena ada anak kampungnya yang menyebarkan ajaran agama. Sebaliknya yang kontra, lebih karena antipati terhadap penyebaran Islam. Sebagai kiai yang digembleng bertahun-tahun, Hudori tetap tegar menghadapi kalangan yang kontra. Ia tetap menjalankan misinya mengembangkan syariat Islam. Pada tanggal itu juga tanggal 15 September resmilah berdiri Pondok Api Tegalrejo Magelang. Setelah terdengar dari kabar dari telinga ke telinga tentang berdirinya pondok di Tegalrejo, tentunya banyak masyarakat sekitar menjadi penasaran dan berkunjung serta mengunjungi, hingga akhirnya santri pun mulai berdatangan untuk mondok ke Tegalrejo. Pada awalnya menurut beberapa sumber informasi ada 8 santri yang masuk ke pesantren Tegalrejo yaitu Hashim, Muhashim, Idris Tarui, Muhiyat, Abdullah, Fahru Rozi, Muhammad Barin dan Syiraj. Semuanya berasal dari desa-desa terdekat. Itulah para santri generasi pertama dari asal-muasal Pondok Tegalrejo Magelang. Pada tahun 1944 ini juga lahir putra yang kedua menurut sebagian informasi. Putra kedua Kiai Haji Hudori bernama Marhamah. Namun usia beliau tidak lama, baru berusia 1,5 tahun sudah meninggal. Menjadi cobaan tersendiri bagi beliau. Di saat sedang berusaha untuk membangun pesantren sudah diberi cobaan yang sangat berat. Dengan meninggalnya putra beliau, namun beliau tetap bersabar dan selalu berusaha serta berdoa agar pesantren tetap berjalan. Beliau sudah sering menghadapi cobaan demi cobaan, tetapi tetap dihadapi dengan penuh tawakal. Itu tadi pemirsa kisah tentang beliau Ki Haji Hudori pertama kali ketika beliau membangun pondok pesantren Api Salaf Tegalrejo. Memang pada waktu itu masih begitu sederhana dan belum banyak seperti pada saat ini. Namun perjuangan beliau betul-betul penuh dengan perjuangan dan penuh dengan pengorbanan hingga sukses pada saat ini. Untuk episode selanjutnya silahkan kita tunggu cerita-cerita tentang beliau Ki Haji Hudori. Dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Akhir qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.